Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Iwayan Adi Arianta pada sesi ketiga praktek tutorial online atau Praton mata kuliah praktik pengalaman beracara. Di mana pada inisiasi ketiga ini kita akan membahas pledoi atau surat pembelaan serta replik atau tanggapan atas pledoi penasihat hukum dan terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Dalam diskusi 3 kita akan membahas tentang pledoi, sementara tugas 3 untuk mahasiswa UT ini adalah menyusun replik atau tanggapan terhadap pledoi. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, pertama-tama kita akan mengulas sedikit tentang pledoi. Pledoi ini adalah pembelaan atau surat pembelaan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya terhadap surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Di mana dalam pledoi ini baik pengacara maupun terdakwa akan menanggapi hasil daripada pemeriksaan pokok perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh majelis hakim atau persidangan, di mana ujungnya adalah surat tuntutan yang berisi ancaman hukuman terhadap terdakwa yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, jadi pledoi ini tidak akan jauh-jauh daripada hasil daripada pemeriksaan pokok perkara dan juga yang kemudian dikemas oleh jaksa penuntut umum, dikemas dan ditanggapi dalam bentuk surat tuntutan. Jadi di dalam surat dakwaan ini akan berisikan identitas terdakwa dan kemudian fakta-fakta persidangan dalam hal pemeriksaan pokok perkara di mana ada keterangan saksi, baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan. Kemudian ada keterangan ahli dan juga bukti surat, serta keterangan terdakwa. Dan fakta-fakta persidangan ini kemudian yang sudah juga diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kemudian akan diuraikan dari sudut pandang terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Dan kemudian setelah fakta persidangan, di dalam surat dakwaan juga akan kemudian ada analisa fakta terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian ada juga fakta yuridis yang akan diuraikan di dalam pledoi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisa yuridis, di mana di dalam analisa yuridis ini penasihat hukum dan juga terdakwa akan menguraikan menganalisa hasil-hasil daripada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, perlu juga menjadi catatan bahwa dalam hal ini pledoi ini dapat diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Dalam proses di lapangan atau di dalam proses persidangan, pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk kasus-kasus besar, memang terdakwa dan juga penasihat hukumnya juga dapat mengajukan pledoi secara bersama-sama atau terpisah. Atau bisa juga terdakwa tidak mengajukan pledoi, namun hanya penasihat hukum saja yang mengajukan pledoi. Di sini yang perlu kita catat di dalam fakta-fakta atau di dalam pengalaman-pengalaman proses persidangan selama ini, bahwa pembelaan daripada terdakwa pada umumnya bukanlah pembelaan yuridis, lebih kepada pembelaan sosial maupun dalam hal-hal yang kaitannya dengan kemanusiaan.
Bisa juga alasan-alasan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau motif-motif yang biasanya memaksa sang terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Nah, di mana dalam hal ini seringkali alasan tersebut adalah alasan sosial atau alasan ekonomi atau alasan kekhilafan semata. Sedangkan pledoi atau pembelaan daripada penasihat hukum pada umumnya akan terfokus kepada analisa fakta-fakta persidangan dan juga analisa dalam hal analisa yuridis atau permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di dalam proses pemeriksaan pokok perkara atau di dalam persidangan itu sendiri. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, dan kemudian dari pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum dan juga terdakwa kemudian akan ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dengan repliknya, di mana walaupun sebelumnya dalam pledoi penasihat hukum sudah mematahkan atau menanggapi dengan argumen dan analisa yuridis tentang tuntutan jaksa penuntut umum, tentu saja penuntut umum juga masih diberikan kesempatan untuk menanggapi pembelaan atau pledoi penasihat hukum dan terdakwa. Namun dalam hal persidangan hukum acara pidana ada sebuah asas yang harus kita garis bawahi, bahwa terdakwa harus diberikan kesempatan yang paling terakhir untuk menanggapi proses hukum yang sedang dihadapinya. Maka kemudian penasihat hukum dan juga terdakwa masih berhak mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Barulah setelah adanya duplik tersebut, majelis hakim atau hakim akan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, saudara-saudari, demikian ulasan singkat kita kali ini. Salam SHMH, sadar hukum untuk masyarakat humanis.